Ada seorang Yahudi yang hidup sampai 1300 tahun, ya, kemudian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kamu tidak akan mati sebelum kamu masuk Islam, dan ternyata ujung-ujungnya teman-teman bertemu dengan seorang Habib lagi yang punya jasa. Ini subhanallah ya. Ini kamu akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla atas kedustaanmu terhadap sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 tahun lebih. Mas Asyidi Idhasya Kashida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. 3 cerita bohong yang akan kita simak teman-teman. Dari siapa lagi kalau bukan oknum Habib Ba'alawi. Apalagi ceritanya kalau bukan cerita kehebatan junjungan-junjungan mereka, karomah dari wali-wali mereka teman-teman. Langsung saja, kenapa saya katakan cerita bohong? Karena yang pertama sumbernya tidak jelas teman-teman ya. Kalaupun ada sumbernya pasti dari kitab-kitab karangan junjungan-junjungan mereka teman-teman. Kemudian ya, sering sekali cerita-cerita mereka ini melampaui derajat mukjizat para nabi ya, karomah para sahabat nabi. Apalagi teman-teman ya, mereka ini yang selalu diceritakan adalah kehebatan junjungan-junjungan mereka. Ya, tidak ada lagi tujuannya teman-teman selain untuk menaikkan ya derajat dari klan mereka sendiri. Belum pernah kan kalian mendengarkan dari oknum Ba'alawi ini ceritanya itu misalkan karamah para sahabat, tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, imam mazhab dan para ulama-ulama yang tentunya jauh mengungguli mereka teman-teman dari segi keilmuan atau dari segi apapun yang lain teman-teman. Nah, yang pertama ini teman-teman luar biasa. Ini dusta atas nama sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi oknum Habib ini bercerita, dahulu Ali bin Abi Thalib pernah bertemu dengan seorang Yahudi. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada si Yahudi tersebut, kamu tidak akan mati sebelum kamu memeluk agama Islam. Akhirnya si Yahudi tersebut teman-teman sengaja tidak mau memeluk agama Islam agar dia bisa hidup lebih lama lagi ya, berumur panjang. Dan ternyata katanya terbukti 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun ya, bahkan sampai 1000 tahun, 1100 tahun, sampai 1300 tahun lebih dia hidup teman-teman ya, karena nggak masuk agama Islam. Akhirnya, nah ini ujung-ujungnya teman-teman ya, bertemulah si Yahudi ini dengan seorang Habib ya, yang bernama Habib Idrus. Siapa nanti kita simak teman-teman. Kemudian ya, masuk Islam di tangan Habib Ba'alawi ini ya, si Habib Idrus ini. Dan ternyata tidak lama setelah memeluk agama Islam, si Yahudi ini benar meninggal dunia sesuai dengan perkataan katanya Ali bin Abi Thalib. Ini cerita dusta teman-teman ya. Ini dusta atas nama Ali bin Abi Thalib. Coba kita minta, kalau memang cerita ini benar teman-teman ya, pasti cerita ini akan masyhur ya, ada di kitab-kitab para ulama ya. Akan tetapi tidak ada ya teriwayatkan cerita seperti ini. Ada seorang Yahudi yang hidup sampai 1300 tahun ya, kemudian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kamu tidak akan mati sebelum kamu masuk Islam, dan ternyata ujung-ujungnya teman-teman bertemu dengan seorang Habib lagi yang punya jasa. Ini subhanallah ya. Ini kamu akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla atas kedustaanmu terhadap sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib. Baik, kita simak videonya teman-teman. Sayyidina Ali, Yahudi, engkau tidak akan wafat kecuali masuk ke dalam ajaran Islam. Yahudi percaya dengan omongannya Sayyidina Ali, nggak masuk Islam biar panjang umur. Tapi umurnya 100 tahun, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 tahun lebih. Ya saja bagi Allah mau menjadikan orang umurnya 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, itu Allah. Ini si Yahudi tadi ditemui oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Idrus bin Husain Al-Idrus. Beliau sangat tua. Begitu masuk ke tempat Yahudi, si Yahudi ngomong, aku mencium bau Ali bin Abi Thalib katanya. Sampai diislamkan karena sudah terlalu panjang umur, diislamkan oleh Habib Idrus bin Husain Al-Idrus. Diislamkan, masuk ke dalam Islam, tidak lama Yahudi tadi wafat. Ini dusta yang sangat-sangat luar biasa teman-teman, nggak main-main ya, berani berdusta atas nama Ali bin Abi Thalib. Tapi ya kita nggak heran kalau mereka saja doyan berdusta atas nama Rasulullah ya, ngaku sering berjumpa dalam kondisi terjaga,
dengan Rasulullah ya, apalagi yang di bawah itu teman-teman, seperti Ali bin Abi Thalib atau para sahabat yang lain, akan mudah bagi mereka untuk membuat cerita-cerita dusta. Kemudian yang lebih konyol lagi teman-teman ya, katanya di dalam cerita ini ketika si Yahudi bertemu dengan Habib Idrus ini, si Yahudi ini mengatakan, aku mencium bau Ali bin Abi Thalib ya, karena si Yahudi ini kan ceritanya dulu pernah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib 1300 tahun yang lalu. Subhanallah, ujung-ujungnya teman-teman ya, pasti kesimpulannya di sini adalah bahwa Habib Ba'alawi yang punya jasa mengislamkan si Yahudi. Ujung-ujungnya selalu seperti itu. Baik, kita lanjut di cerita yang kedua. Ini juga luar biasa. Ada dua orang katanya Habib ini sedang mandi di sungai, teman-teman. Tiba-tiba datang seekor macan atau harimau begitu, kemudian ditunggu ya pakaiannya. Akhirnya dua orang yang mandi tersebut tidak berani naik, teman-teman. Tidak berani naik untuk mengambil pakaiannya. Kemudian ya dia minta tolong ya, kemudian berteriak tolong, tolong. Akhirnya datanglah seorang Habib lagi ya yang menolong. Kemudian apa yang dilakukan oleh Habib tersebut, teman-teman? Harimaunya ini dijewer telinganya. Bayangkan, harimau dijewer telinganya, teman-teman. Kemudian ya dia mengatakan jangan ganggu ya, kamu pergi, disuruh pergi, teman-teman. Subhanallah. Baik, kalau mungkin harimau, singa yang sudah jinak ya banyak kita temui ya di video-video oleh pawangnya, teman-teman. Tetapi kalau binatang buas yang memang asalnya liar, teman-teman, jangan coba-coba. Nah, tapi inilah cerita dari ya para oknum Habib ini. Nggak ada yang mustahil, teman-teman. Semua bisa terjadi kalau dari cerita-cerita mereka. Baik, coba kita simak video yang kedua, teman-teman ya. Dua orang ini akhirnya di pagi hari mereka mandi di kayak sungai begitu, dan pakaiannya ditaruh di pinggir sungai pakaiannya. Begitu lagi mandi, tahu-tahu datang seekor macan atau harimau atau singa yang deprok di atas baju dia berdua. Jadi dari jauh dari air begitu nungguin ntar macan udah pergi baru pakai bajunya. Tuh macan kagak berdiri lama banget. Akhirnya dia teriak minta tolong. Ya. Minta tolong sama teriak tolong saya. Datang ini Syekh Habib Al-Ajami. Ada apa antum? Apa? Tuh Syekh, ada macan itu di baju kita. Tuh macan ini deketin, dijewer kupingnya. Pegang. Lo jangan suka ganggu tamu gua. Pergi kita sana. Gitu. Jangan nakal, pergi. Berdiri tuh macan, pergi hilang udah. Ini singa. Maju sini. Coba dong tunjukkan kalau memang ada oknum Habib yang sebegitu hebatnya sampai-sampai binatang buas, binatang yang masih liar, teman-teman, bukan binatang peliharaan yang sudah ya terbiasa dilatih, dijinakkan, tiba-tiba ya dengan karomahnya, kehebatan oknum Habib ini bisa jinak. Ya, coba colong buktikan ya. Salah satu kan yang disebut yang saat ini, teman-teman, Habib yang masih hidup, yaitu Habib Umar Al-Hafiz, itu dikatakan sebagai wali kutubnya, disebut sebagai wali kutub di zaman saat ini. Coba tunjukkan, kan ada tuh di YouTube katanya videonya ya, Habib Umar Al-Hafiz dulu pernah berdakwah ke salah satu tempat ya, masuk ke pelosok-pelosok, kemudian dihadang oleh segerombolan singa, akan tapi bisa jinak oleh Habib Umar Al-Hafiz. Coba tunjukkan sekarang ya, kan banyak ya kebun binatang, nggak usah lah ya binatang-binatang buas yang masih liar, teman-teman. Coba tes ya di binatang-binatang yang memang statusnya sudah dijinakkan. Kita mau lihat kehebatan dari cerita-cerita oknum Habib ini. Coba tunjukkan siapa yang menurut kalian Habib yang paling luar biasa di zaman sekarang ini yang masih hidup. Jangan cerita yang sudah mati semua. Alasannya karena nanti kalau kita minta pembuktian, misalnya betul atau tidak ada Habib yang bisa menjinakkan singa, ya alasannya pasti mengatakan ya kan sudah meninggal dunia. Ya coba dong buktikan sekarang. Ya, bukankah Habib Umar itu disebut sebagai wali kutub di abad ini, di zaman sekarang ini? Berani nggak? Ya, coba tunjukkan buktinya. Subhanallah. Baik, kita lanjut di cerita ketiga, teman-teman. Ini juga nggak kalah luar biasa. Jadi ada seorang Habib yang luar biasa karomahnya, teman-teman ya. Misalkan nih dia gantung bajunya kah mungkin, atau gamisnya, jubahnya ya, dari bajunya tersebut bisa mengeluarkan suara zikir Allah 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 ya. Bahkan katanya tasbih lo ini ya, sebuah benda katanya bisa berjalan, kemudian ada terdengar suara
Subhanallah, ini dusta luar biasa tingkat tinggi teman-teman. Baik, kita simak videonya. Itu bajunya Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara zikir Allah, Allah, Allah. Bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan. Tak, 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 tak. Dikira sama di si tasbih masih dipakai. Syekh Sultana itu adalah istrinya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Sebagian riwayat dikatakan cuman dinikahi tapi nggak dikumpuli. Cuman dinikahi tapi nggak dikumpuli. Kata Habib Abdurrahman Segaf, kalau nggak salah beliau mengatakan, anti zaujati fil jannah, kau akan jadi istriku nanti di surga. Stres. Oh teman-teman, jadi ceritanya bukan hanya ya baju yang bisa mengeluarkan suara zikir Allah Allah, bukan hanya sekedar tasbih yang bisa berjalan kemudian dikira sedang digunakan, tetapi ternyata suara tasbih yang berjalan. Ini lagi ceritanya teman-teman ya. Jadi istri dari Habib yang diceritakan tersebut teman-teman tidak pernah dikauli seumur hidupnya ya. Kemudian ya Habib tersebut mengatakan, kamu akan menjadi istriku nanti di surga. Ini kan artinya teman-teman ya, seolah-olah dia bisa menjamin dirinya dan menjamin istrinya atau menjamin orang lain ya masuk surga. Subhanallah, siapa kalian? Kok bisa ya menjamin diri sendiri, menjamin orang lain? Nah kan seperti itu artinya teman-teman ya. Kalau ada seorang yang berani menjamin orang lain masuk surga, berarti dia sendiri sudah punya jaminan. Ya nggak heran teman-teman ya, banyak cerita seperti ini dari oknum-oknum Habib. Ya mungkin kalian sudah pernah menyimak yang sudah viral sekali, si Maman, si tukang kacang suka bermaksiat. Katanya teman-teman ketika dia meninggal dunia, ada Habib yang menulis sebuah surat kemudian ditaruhkan ya di bawah kepala si mayit si Maman sebelum dikuburkan. Kemudian si Habib berpesan ya, nanti Man, ketika kamu ditanya oleh Munkar Nakir, nggak usah kamu jawab ya, cukup kamu sampaikan surat ini kepada si Munkar Nakir, maka kamu akan masuk surga tanpa hisab ya. Dengan sepucuk surat teman-teman, subhanallah ya, malaikat Munkar Nakir disurati. Coba teman-teman, dipikirnya alam kubur itu, alam gaib, sama seperti alam dunia. Ini gila teman-teman ya. Pemahaman dari mana ini? Sampai kapan teman-teman kita akan biarkan ya pemahaman-pemahaman rusak seperti ini tersebar di tengah-tengah umat teman-teman, kalau kita tidak bantah ya? Maka saatnya saat ini teman-teman kita berpikir kritis, jangan mau dibodoh-bodohi ya dengan label-label karomah ya, keajaiban segala macam. Mereka ini banyak menjual ya nama Allah ya, menjual nama Nabi Muhammad ya. Contohnya seperti apa? Ya mengaku-ngaku berjumpa dengan Rasul dalam kondisi terjaga, itu menjual nama Nabi Muhammad. Sama seperti dalam cerita yang tadi yang kedua teman-teman ya, Ali bin Abi Thalib dijual-jual namanya. Ya Allah, tapi ya seperti itulah teman-teman ya. Akan tetapi kalau kita tidak terus membantah teman-teman, ya ini berbahaya untuk umat teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.